Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya, Anesya Lutfia, dalam acara Kopi Morning pada pagi kali ini. Dengan tema, peranan mahasiswa di tengah pandemi. Dampak pandemi ini tentu menghambat dan merampas gerak bebas masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tak lepasnya juga, sebagai mahasiswa yang mengharuskan mereka untuk melakukan pembelajaran online di rumah mereka masing-masing. Namun, sangat kita sayangkan jika mahasiswa yang merupakan agen dari perubahan dan pengontrol kehidupan masyarakat, mereka menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Oleh sebab itu, banyak hal yang dapat dilakukan di tengah kehidupan masyarakat sebagai peran seorang dari mahasiswa. Telah hadir Niken Febrianti, Aulia Ihsan sebagai narasumber dalam acara Kopi Morning pada pagi ini, dan juga Oriza Satifah, Salwa Felisa sebagai pemirsa di acara Kopi Morning pada pagi kali ini. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara semua. Bagaimana nih kabar saudara semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, dalam acara kali ini, saya ada beberapa pertanyaan nih. Seperti yang kita lihat, pandemi ini memberi dampak kepada mahasiswa, sehingga mengharuskan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran online di rumah mereka masing-masing. Apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa ketika pembelajaran dilakukan secara daring, seperti saat ini, sehingga menjadikan rumah sebagai kampus bagi kita? Bagaimana menurut pendapat saudara Niken? Oke. Sebagai mahasiswa tentu kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai macam keadaan. Seperti sekarang, kita dihadapkan dengan keadaan pandemi yang memaksa kita untuk melakukan pembelajaran secara daring. Tetapi tidak semua pembelajaran daring memberi dampak negatif bagi kita. Meskipun di rumah kita dapat melakukan berbagai macam tindakan meminimalisir COVID. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan dari rumah seperti membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID dan mengajak masyarakat melalui media sosial untuk melakukan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan sehingga kasus COVID bisa turun dan kita bisa kembali menjalani pembelajaran tatap muka. Seperti itu kira-kira Mbak Nisa. Oh, oke. Berarti seperti yang sudah saudara Niken jelaskan tadi, bahwa ketika kita menjadikan rumah sebagai kampus bagi kita, nah, tidak semua pembelajaran daring itu memberikan dampak negatif ya bagi kita. Apa nih pengalaman saudara sendiri lah terkait pembelajaran daring yang telah kita lalui sampai saat ini? Dampak positif bagi kita selama ini yang saya alami seperti yang pertama meningkatkan kemandirian dalam mencari informasi baru mengenai pendidikan, banyak muncul aplikasi pembelajaran online, dan penerapan ilmu dalam keluarga. Oke, berarti seperti kita mengetahui bahwa tadi munculnya aplikasi ya. Seperti apa aplikasi apa saja yang saudara ketahui tentang yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran online ini? Sejauh ini yang saya ketahui seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, Ruang Guru, School, dan masih banyak lagi aplikasi yang memicu kita untuk bisa belajar daring seperti saat ini. Oke, berarti banyak aplikasi ya yang biasanya itu kita tidak mengetahui aplikasi tersebut. Jadi pandemi ini menuntut kita untuk lebih mengetahui banyak hal gitu. Seperti kita biasanya tidak mengetahui aplikasi belajar, tapi sekarang kita sudah mengetahui aplikasi tersebut. Begitu ya, saudara? Iya, seperti itu Mbak Nesa. Nah, sebenarnya kapan sih pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia?
Di Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret tahun 2020 lalu. Saat itu Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu-ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. Bukan bulan Maret, ketika Presiden melaporkan keluarga positif. Sebenarnya penularan lokal sudah terjadi, sudah ada ODP di daerah. Sebenarnya kita berasumsi virus itu sudah beredar sejak minggu ketiga bulan Januari tahun 2020. Jadi ini kasus lokal, bukan penularan impor. Seperti itu, Mbak Nesa. Oke, menurut data yang telah disampaikan oleh Saudara Niken tadi, bahwa COVID ini masuk ke Indonesia udah awal dari tahun 2020. Sekarang udah tahun 2021, berarti kita dilanda pandemi ini udah 1 tahun juga ya? Iya. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Nesa. Iya, oke. Nah, mengapa kebanyakan mahasiswa di Indonesia tidak menggunakan media sosialnya sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang terkait COVID? Bagaimana pendapatnya menurut Saudara Ihsan? Karena mahasiswa di Indonesia rata-rata tidak sering mengunjungi situs Kemenkes tersebut, malahan banyak mengunjungi video-video yang lagi viral. Padahal apabila mengunjungi situs tersebut, kita dapat menginformasikan hal yang baik untuk orang-orang yang terisolasi. Namun jangan sampai mahasiswa yang ikut berperan dalam membagikan informasi COVID-19 malah memberikan informasi yang hoax, karena sama saja memberikan beban kepada negara. Oke, berarti mahasiswa seperti saat ini memang kita lihat itu anak muda, terutama sebagai mahasiswa ya, memanfaatkan media sosialnya itu untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Seperti itulah kira-kira ya Saudara Ihsan. Ya, seperti itu Mbak Nisha. Dan juga sekarang kita lihat ini banyaknya informasi-informasi yang beredar itu bersifatnya hoax. Nah, menurut Saudara, di mana nih ditemukannya teman mahasiswa yang sangat peduli untuk menyebarkan informasi terkait COVID ini? Menurut saya sudah tercatat ada 62 perwakilan organisasi kaum muda dan individu dari 23 provinsi tergabung dalam kolerasi gerakan Garda Muda Berantas COVID-19. Kaum muda menjadikan kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif pastinya, dan memastikan daya potensial tercatat ada 62 perwakilan organisasi kaum muda dan individu dari 23 provinsi tergabung dalam gerakan Garda Muda Berantas COVID-19. Kaum muda menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam memastikan pencegahan dan penularan COVID-19 di berbagai daerah Indonesia. Kaum muda di sini dapat dikatakan juga sebagai mahasiswa di berbagai daerah. Adapun perwakilan organisasi kaum muda tersebut dalam 2 batalion yang memiliki beberapa misi, mulai dari pemetaan kasus dan kondisi implementasi kebijakan efektif di daerah, analisis rekomendasi kebijakan, dan serta kampanye kreatif. Baik, itulah menurut pendapat dari Saudara Ihsan ya. Nah, saya jelaskan kembali bahwa Saudara bahwa
adanya teman-teman mahasiswa yang peduli terhadap pandemi COVID ini itu tercatat ada 62 perwakilan organisasi kaum muda yang terdiri dari 23 provinsi. Mereka tergabung ke dalam sebuah koalisi yaitu bernama dengan Garda Muda Berantas COVID-19. Nah, dari informasi yang telah kita dapatkan tadi, bagaimana menurut pemirsa, apakah ada yang ditanyakan kepada narasumber kita ini? Baiklah, saya ingin bertanya kepada Saudari Niken. Setelah apa yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan agar bisa menjadi mahasiswa yang kreatif di tengah pandemi yang seperti ini? Terima kasih. Oke, terkait dengan pertanyaan dari Oriza, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar bisa menjadi mahasiswa yang kreatif di tengah pandemi ini? Nah, bagaimana menurut narasumber kita, Saudara Niken? Baik, karena sebagai mahasiswa pasti kita memiliki pemikiran-pemikiran yang kreatif dan yang dapat menghasilkan hal-hal baru. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu menjadikan pandemi sebagai langkah awal bagi kita untuk memulai, contohnya seperti berjualan online, karena kita dipaksa untuk tetap di rumah agar lonjakan kasus tidak terjadi. Maka kita dapat berjualan online, baik berjualan pakaian atau berjualan makanan. Jikalau kita tidak tertarik pada bidang wirausaha, maka upaya lain yang dapat kita lakukan di tengah pandemi ini adalah menjadi volunteer. Yang mana sekarang ini banyak sekali ditemukan mahasiswa yang berminat menjadi volunteer di tengah pandemi ini. Mengapa banyak mahasiswa yang tertarik? Karena mereka diberi uang. Banyak tindakan yang dapat kita lakukan di tengah pandemi ini. Semuanya tergantung pada diri kita masing-masing, mau menjadi mahasiswa yang bermalas-malasan atau menjadi mahasiswa yang kreatif. Karena diri kita, hanya kita yang dapat mengendalikannya. Ya, seperti itu. Mungkin kira-kira jawab. Oke, Saudara Niken. Nah, menurut jawaban saudara tadi bahwa untuk menjadi mahasiswa yang kreatif itu ya tergantung pada diri kita sendirilah, karena kita yang akan menjalani dan kita tahu apa kemampuan yang bisa kita gali. Seperti kita bisa untuk langkah awalnya yaitu untuk berbisnis online, yaitu seperti menjual makanan atau pakaian atau yang lain-lain lah. Dan selain itu kita juga bisa menjadi seorang volunteer. Nah, apakah saudara Niken sendiri sudah ada yang melakukan langkah-langkah yang untuk menjadi mahasiswa kreatif yang sudah saudara sebutkan tadi? Oke, terima kasih. Mungkin sejauh ini belum sih, tapi udah mau nyoba gitu. Ya, seperti itu. Oh ya, setidaknya kita udah mencoba dahulu ya. Seperti itu ya, Saudara Niken. Ya, bagaimana atas jawaban saudara tadi, menurut Oriza bagaimana jawabannya? Jawaban yang sudah diberikan oleh Saudari Niken sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Nah, yang terakhir, bagaimana menurut pemirsa kita itu Salwa, apakah ada yang akan ditanyakan kepada narasumber kita yang berdua ini? Baik Mbak Nesya, saya akan bertanya kepada Aulia Ihsan. Menurut saudara, siapa yang dapat meminimalisir serta apa upaya mahasiswa dalam meminimalisir dampak yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa Felisa. Orang yang dapat meminimalisir COVID-19 adalah seluruh warga. Dan upaya mahasiswa yang dapat melakukan meminimalisir COVID-19 yaitu seperti melakukan lonjakan COVID-19 agar tidak terjadi. Sebagaimana mahasiswa berperan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi, mengikuti protokol kesehatan, dan menjaga kerumunan. Tidak hanya itu saja, mahasiswa juga dapat mengajak
masyarakat melalui media online untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak. Dan upaya lain dilakukan dengan menggalang donasi menunjukkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain mahasiswa, dapat terjun langsung menjadi relawan Satgas COVID-19 dan bisa jadi berbagai untuk menyalurkan bantuan logistik, makanan bergizi, vitamin, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana Saudara Salwa terkait dengan jawaban yang telah dijelaskan oleh Saudara Aulia Ihsan tadi, bahwa untuk minimalisir virus COVID-19 ini, itu peran kita sebagai mahasiswa, salah satunya itu dengan melakukan vaksinasi dan juga mengajak masyarakat untuk bisa menjaga protokol kesehatannya. Dan juga kita dapat terjun langsung untuk menjadi relawan dengan cara menggalang donasi yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, itulah jawaban dari saudara tadi. Jadi bagaimana Saudara Salwa? Ya, terima kasih Saudara Ihsan. Jawaban yang diberikan sudah menjawab pertanyaan saya secara keseluruhan. Oke, dapat kita simpulkan bahwa peranan mahasiswa di tengah pandemi ini tentu sangat banyak. Nah, seperti berperan untuk meminimalisir virus COVID-19 dengan upaya itu kita terus mengajak masyarakat dan terutama orang terdekat kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga menghindari kerumunan serta kita dapat terjun langsung untuk menjadi relawan dalam menyalurkan bantuan ke tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, sebagai seorang mahasiswa, kita tentu harus menjadi sosok yang kreatif lah dalam kondisi yang seperti ini. Nah, karena masih banyak hal yang dapat kita lakukan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Semuanya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Karena itu, di sini kita tidak bisa menyalahkan keadaan, tapi kitalah yang seharusnya lebih banyak berperan untuk mengubah keadaan seperti ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara semua yang telah meluangkan waktunya berkenan hadir dalam acara Kopi Morning pada pagi kali ini. Sampai ketemu lagi bersama saya, Anesya Lufia, dalam acara Kopi Morning selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.